Jadi di sini kami akan memberikan tutorial ANAVA 2 arah. Yang pertama kita buka terlebih dahulu SPSS, lalu kita buka variabel view, terus kita beri nama. Di sini kita ketik RME. Yang kedua kita ketik konvensional. Yang ketiga kita ketik nilai. Lalu yang keempat kita ketik pendekatan. Yang kelima kita ketik KBK. Selanjutnya kita ganti desimalnya menjadi 0. Lalu pada label baris ketiga kita ketik kemampuan pemecahan masalah. Dan pada baris kelima kita ketik kemampuan berpikir kritis. Pada falus baris keempat kita ketik pada value ketik 1 dan pada label kita ketik RME. Lalu add, kita ulangi value 2, label kita ketik konvensional, kita add lagi, lalu ketik OK. Selanjutnya di bawahnya kita klik lagi yang value 1 dan yang kedua label kita ketik pendekatan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis tinggi kita add. Selanjutnya nomor 2 yaitu kemampuan berpikir kritis rendah. Kita add lalu OK. Selanjutnya kita ganti measure dengan scale. Semuanya diganti dengan scale. Lalu kita kembali ke data view. Ketik data view, kita masuk ke dalam Excel, lalu kita salin RME dari atas yang tinggi ke yang rendah. Semuanya disalin dari 90 ke sampai 80. Kita klik Ctrl C, lalu kita kembali lagi ke SPSS dan kita pastekan. Yang konvensional kita menggunakan baris yang kedua, yaitu dari angka 60 kita copy sampai dengan 60. Lalu kita copy, kita kembali ke SPSS, lalu kita pastekan. Yang nilai kita ambil dulu dari baris yang pertama, yaitu baris RME sampai yang ke bawah sampai 80 kita copy, lalu kita kembali lagi ke SPSS, lalu kita pastekan. Lalu selanjutnya kita sambung dengan baris yang kedua. Baris yang kedua kita mengambil dari urutan yang kedua, yaitu urutan konvensional dari yang atas sampai yang bawah sampai angka 60.
kita kembali lagi ke SPSS, lalu kita tempel atau paste di bawah nilai tadi, kita sambung. Lalu di pendekatan kita klik 1, kita isi angka 1 sampai dengan nomor 20, kita isi dengan angka 1. Sampai dengan 20. Dan yang selanjutnya angka 20, nomor 21 sampai dengan yang terakhir kita mengisinya dengan nomor 2, dengan angka 2 sampai dengan selesai. Yang selanjutnya yaitu KBK, kita isi 10 nomor, kita isi 1 angka, yaitu 1 sampai nomor 10 kita isi angka 1, dan 11 sampai 20 kita isi angka 2. Yang 21 sampai 30 diisi angka 1, dibalik-balik seperti itu sampai dengan selesai 1212. Yang selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik general linear model, kita klik univariable itu, lalu kita klik yang kemampuan ini kita masukkan ke dalam kolom yang pertama, pendekatan kita masukkan ke kolom yang kedua, dan kemampuan berpikir kritis ini kita masukkan ke kolom yang kedua juga. Selanjutnya yaitu kita klik pot. Kita klik pot, lalu yang pendekatan ini kita masukkan ke dalam kolom yang kedua. Yang KBK kita masukkan ke dalam kolom yang pertama, yang pendekatan kita masukkan kolom yang kedua. Setelah itu add, lalu continue, kita klik continue sesudahnya. Sesudah itu kita klik option, lalu kita klik yang pendekatan KBK, kita masukkan ke dalam kolom display main for, dan kita klik continue. Sesudah itu sudah semuanya kita klik, lalu kita OK kan. Sesudah kita OK kan, maka akan muncul nilainya. Di sini terdapat signifikannya 0,00. Itu adalah hasil ANAVA 2 arah. Kita kembali lagi ke Excel, lalu kita salin di output hasil yang kita dapatkan tadi. Lalu kita isi interpretasi ini dengan hipotesis 1, 2, dan 3. Pertama kita akan menulis hipotesis 1, yaitu 0,000 dibandingkan dengan 0,05. Kita tulis agak berjauhan untuk menempatkan lebih besar atau lebih kecilnya nanti kita tulis di kolom K, yaitu 0,05. Di sini 0,000 artinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini H0 ditolak.
ada perbedaan, kita salin kata-katanya dari yang di atas agar lebih memudahkan dan lebih mempercepat, yaitu adanya perbedaan dan di sini ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa. Di bawahnya yaitu siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi dan sedang. Selanjutnya yaitu hipotesis yang kedua, yaitu 0,000 dibandingkan dengan 0,05, yaitu lebih kecil, sama seperti hipotesis 1 yang artinya H0 ditolak. Kita salin saja yang di atasnya tadi agar lebih mudah, yaitu kita salin dari yang kedua, hipotesis kedua. Kita tulis terlebih dahulu, yaitu H0 ditolak. Kita salin dari yang kedua, yaitu yang ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajarkan menggunakan RME dan konvensional. Kita salin, dan di sini yang diajarkan secara RME dan konvensional. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga. Kita cari hipotesis yang ketiga. Hipotesis yang ketiga kita cari yang 0,835, ya kita sandingkan dengan 0,05, yaitu lebih besar. 0,835 lebih besar daripada 0,05, berarti H0-nya diterima. Di sini kita tulis dulu, ada perbedaan tadi lupa diketik. Ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi dan sedang. Terus yang hipotesis kedua, ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar menggunakan RME dan konvensional. Lalu yang hipotesis ketiga yaitu tidak ada interaksi, dan kita akan menyalin kata-katanya di nomor ketiga, yaitu interaksi antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang dimiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi dan rendah yang diajarkan menggunakan RME dan konvensional. Itu kita salin, kita pindahkan ke hipotesis yang ketiga. Lalu di sini kita tempel interaksi pada samping interaksi. Sudah disalin, yaitu ini hasilnya tidak ada interaksi antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan, itu sudah. Terus kita kembali lagi ke SPSS, kita akan menyalin gambar, kita salin, kita kembali lagi ke Excel, lalu kita pastekan di dalam Excel yang sudah kita buat tadi. Kita sesuaikan gambarnya. Dan jika sudah sesuai gambarnya, berarti tutorial
ANAVA 2 arah ini telah selesai. Begitulah tutorial dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.